Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Azara, mahasiswi Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip, semester 6. NIM saya 11011880, kelas IKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi PR di Indonesia era new normal. New normal adalah suatu kondisi atau situasi yang akan kembali normal. Situasi ini harus dijalankan publik atau semua orang dalam menghadapi pandemi COVID-19 sampai ditemukan obat atau vaksin baru. Terciptanya new normal, baik saat pandemi maupun setelah pandemi, merupakan perubahan bentuk perilaku lama ke perilaku baru masyarakat. Kegiatan seperti belajar, bekerja, berjualan, dan lain sebagainya akan kembali seperti sedia kala atau sebelum pandemi. Begitu juga dengan profesi humas. Namun, semua kegiatan ini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Istilah new normal di sini menjelaskan tentang bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Artinya, ini merupakan cara kita mengadaptasi pandemi dengan membuat diri kita lebih nyaman di situasi ketidakpastian ini. Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai aspek tersebut secara beriringan. Sebagaimana kita ketahui, selama pandemi COVID-19, banyak aktivitas dilakukan di rumah. Masyarakat jadi lebih aktif menggunakan media digital atau daring untuk mendukung segala kegiatannya, seperti bekerja dan belajar. Humas dituntun untuk beradaptasi menghadapi kehidupan baru atau new normal ini. Perubahan perilaku dan komunikasi masyarakat harus bisa dipahami betul oleh praktisi humas atau public relation dalam menjalankan tugasnya. Seorang PR harus bisa merancang strategi komunikasi di masa pandemi. Informasi yang disampaikan oleh PR harus benar, akurat, berdasarkan data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan seorang PR menjadi salah satu kunci penting dalam melawan wabah COVID-19 ini. Hal tersebut berarti bahwa kekuatan pertahanan kita yang utama bukanlah isolasi, tapi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menanggulangi pandemi pada masa dulu dengan masa modern ini. Perbedaan penting itu adalah informasi, karena dengan informasi yang benar dapat menyelamatkan korban jiwa. Para praktisi public relation menjadi harapan satu-satunya dalam mengkomunikasikan kepada publik melalui informasi-informasinya. Di samping itu, public relation juga harus mampu membangun kepercayaan atau public trust dan reputasi secara instan. PR memiliki peran untuk menginformasikan berita yang positif di tengah maraknya berita negatif atau hoax pada situasi pandemi COVID-19. Melihat kondisi yang ada dan dapat menyesuaikan diri, PR juga dituntun untuk membuat narasi atau teks berita yang positif, konstruktif, dan inspiratif. Seperti sekarang ini, kita sudah menerapkan new normal, sehingga aktivitas kita sudah bisa kembali seperti semula. Nah, di sini peran PR diperlukan, yaitu salah satunya berupa merumuskan dan menjalankan program komunikasi publik. Program komunikasi ini bisa berupa sosialisasi COVID-19 secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan kecanggihan media dan teknologi. Para praktisi PR juga melakukan edukasi dan promosi kesehatan untuk masyarakat setempat.
Pesan dan informasi yang disampaikan oleh praktisi PR ini membuat masyarakat menjadi lebih tahu apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menyikapi pada masa pandemi COVID-19. Melalui PR ini, masyarakat jadi terbiasa hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga jadi lebih rajin mencuci tangan, mengurangi kontak fisik, menggunakan masker saat berpergian, hingga melakukan aktivitas secara online dari rumah. Kondisi pandemi COVID-19 ini membawa banyak perubahan dalam dunia kehumasan atau public relation. Menjadi profesi PR harus mampu dan siap untuk menghadapi segala tantangan, baik yang terlihat maupun yang kasat mata. PR juga harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada agar dapat mengatasi setiap permasalahan. Menghadapi era keterbukaan ini, PR mampu mengkonferensi segala bentuk komunikasi menjadi going digital. Misalnya yaitu seperti kegiatan live streaming, rapat lewat video conference, dan berbagai program virtual lainnya. Untuk itu, para praktisi PR harus siap dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Walau nantinya beberapa kegiatan sudah bisa kembali normal, PR harus dapat menyiapkan segala sarana dan prasarana sesuai dengan standar protokol kesehatan agar dapat memberikan kenyamanan bagi publik selama new normal. Oh iya, berbicara tentang new normal, aku mau bahas sedikit nih tentang new habit atau kebiasaan baru. Bagi seorang PR, kebiasaan baru akan tercipta jika kita dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Konteks gaya baru ini tentunya harus dapat dijalankan oleh para praktisi PR. Konsep tersebut memuat unsur 3A, yaitu adab, dan adab. Unsur yang pertama yaitu adab menjelaskan bahwa seorang PR harus dapat mengadopsi atau menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. PR harus mampu menyampaikan pesan informasi dengan menggunakan media digital yang tepat. Selanjutnya yaitu unsur adab, menjelaskan bahwa seorang PR harus mampu beradaptasi dengan hal-hal yang telah diadopsi. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu membuat konten yang kreatif dan bersifat informatif serta solutif bagi masyarakat setempat. Sedangkan unsur yang terakhir yaitu adab, yang berarti mahir atau ahli di bidangnya. Seorang PR harus mahir atau terampil dalam berbagai hal, khususnya sesuatu yang telah diadopsi dan diadaptasi. Untuk itu, seorang PR harus tetap mau belajar hal-hal baru sehingga akan terus memperkaya pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, seorang PR harus siap untuk ditempatkan dalam setiap kondisi. Sebagai seorang PR profesional, tentunya harus memiliki strategi dalam mengatasi setiap krisis yang terjadi, seperti new approach atau pendekatan baru yang efektif perlu dilakukan agar tercipta suatu strategi yang tepat. Terdapat beberapa strategi pendekatan baru yang dapat dilakukan oleh seorang PR dalam menghadapi krisis, khususnya di masa pandemi saat ini. Nah, strategi pendekatan yang tepat ini akan menimbulkan dan membentuk new culture atau budaya baru. Adapun beberapa aspek budaya baru seorang praktisi PR yaitu accessibility, availability, sensitif, dan teknologi update. Accessibility atau aksesibilitas dan availability atau ketersediaan menjelaskan bahwa seorang PR harus dapat dan siap untuk dihubungi kapan saja dan di mana saja. Karena beberapa krisis tidak dapat kita hindari, jadi PR harus siap sedia. Sedangkan sensitif atau sensitivitas itu menjelaskan bahwa PR harus mampu menyampaikan pesan dengan hati dan empati. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. PR harus dapat membawa kesejukan dan menjaga dinamika informasi positif di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu aspek teknologi update atau pembaruan teknologi. Yaitu menjelaskan bahwa saat ini kita tuh telah memasuki era digital yang serba modern. Jadi, seorang PR dituntut untuk dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat secara efektif dan efisien ketika menyampaikan pesan informasi kepada masyarakat setempat. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.